Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Syifa Uswatun Nisa dengan NIM 25101162200008. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi fonetik, yaitu salah satu cabang kajian ilmu fonologi. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan terkait tentang pengertian fonetik, jenis-jenis fonetik, transkripsi fonetik, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang proses pembunyian bahasa, alat ucap manusia, jenis-jenis bunyi bahasa, dan yang terakhir yaitu tentang silabel. Baik, untuk mempermudah penjelasan video saya, akan saya tampilkan peta konsep yang telah saya buat. Ya, itu tadi adalah peta konsep yang telah saya buat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu apa saja alat ucap manusia. Alat ucap manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah bagian badan. Pada bagian badan ini terdiri dari paru-paru dan juga diafragma. Nah, apa fungsi dari organ-organ tersebut? Organ tersebut akan berfungsi untuk menjadikan perubahan pada suatu tekanan udara. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagian tenggorokan. Pada bagian tenggorokan ini terdiri dari trakea, kemudian laring dan juga faring. Organ tersebut itu berfungsi untuk menghasilkan suara. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah bagian kepala. Pada bagian kepala ini itu terdiri dari rongga mulut, rongga hidung, dan juga rongga faring. Pada bagian ini, rongga tersebut berfungsi untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, itu tadi adalah alat ucap manusia. Selanjutnya, yaitu bagaimana proses pembunyian bahasa pada manusia. Nah, proses pembunyian bahasa itu terjadi ketika otot perut pada manusia melakukan gerakan menekan pada organ paru-paru. Nah, dengan waktu yang bersamaan, di sini alat ucap manusia yaitu mulut juga melakukan gerakan bersama dengan otot perut dan juga paru-paru tadi, sehingga akan menghasilkan udara yang keluar. Nah, udara yang keluar ini tadi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada yang udaranya terhalang, kemudian ada yang udaranya terhalang sebagian saja, ada juga udara yang tidak terhalang sama sekali. Jadi udara tersebut semuanya keluar dan menghasilkan bunyi bahasa. Selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa ini saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu adalah jenis bunyi berdasarkan alat ucap manusia. Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu adalah jenis bunyi desah. Bunyi desah ini yaitu bunyi yang terjadi akibat adanya penyempitan pada rongga mulut. Kemudian yang kedua yaitu adalah suara yang bergetar akibat adanya getaran pada selaput suara. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bunyi sengau atau yang biasa kita kenal dengan bunyi nasal. Nah, bunyi nasal atau bunyi sengau ini yaitu terjadi akibat adanya udara yang keluar melalui rongga hidung. Nah, yang keempat yaitu adalah bunyi bersuara. Bunyi bersuara ini yaitu ketika pita suara yang kita miliki melakukan penyempitan atau merapat sehingga menghasilkan suara yang bergetar. Contohnya pada bunyi konsonan R pada bunyi bahasa murni. Nah, bunyi konsonan tersebut akan menghasilkan suara yang bergetar. Kemudian yang kelima yaitu adalah bunyi tidak bersuara. Bunyi tidak bersuara ini kebalikannya, yaitu ketika pita suara kita tidak melakukan penyempitan sehingga dia terbuka lebar nih teman-teman. Kemudian dia tidak menghasilkan suara yang bergetar. Contohnya pada bunyi konsonan P pada kata pintu. Nah, bunyi P tersebut tidak menghasilkan suara yang bergetar. Nah, itu tadi adalah jenis bunyi berdasarkan alat ucap manusia. Kemudian yang kedua yaitu adalah jenis bunyi suprasegmental. Apa saja bunyi suprasegmental ini? Bunyi suprasegmental ini terbagi menjadi 4.
Yang pertama di sini adalah jeda. Jeda ini yaitu proses pemberhentian pada suatu bunyi bahasa. Di sini kita akan mengenal beberapa tanda. Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah tanda untuk memberi tanda pada panjang pendeknya bunyi bahasa, yaitu tanda titik dua atau tanda garis panjang pada bunyi bahasa. Yang kedua yaitu adalah tanda garis miring satu, yaitu untuk memberi jeda antar kata. Kemudian yang ketiga adalah tanda garis miring dua, yaitu untuk memberi tanda jeda antara frasa. Kemudian tanda yang keempat yaitu adalah tanda tambah, yaitu untuk memberi jeda antar suku kata. Kemudian tanda yang kelima yaitu adalah tanda keres atau tanda pagar untuk memberi jeda atau mengakhiri suatu kalimat. Kemudian tanda yang keenam yaitu adalah tanda seru untuk memberi tanda keras atau lemahnya suatu nada. Nah, kemudian jenis yang kedua yaitu adalah panjang atau kuantitas suatu bunyi. Di sini kita akan memberi tandanya dengan tanda titik dua atau tanda garis panjang tadi, teman-teman. Nah, di sini yaitu adalah digunakan untuk memberi tanda panjang atau pendeknya suatu nada. Tadi diberikan pilihan tanda titik dua atau tanda garis panjang. Tanda titik dua ini digunakan di sebelah kanan dari bunyi bahasa. Contohnya seperti ini. Nih, atau seperti ini. Nih. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya ingin mengucapkan kata ayah, saya beri tanda di sini, maka akan menjadi ayah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah nada, yaitu tinggi rendahnya suatu nada. Di sini kita mengenal dua tanda. Yang pertama ada tanda siku ke atas untuk memberi tanda nada naik, dan yang kedua adalah tanda siku ke bawah untuk memberi nada turun. Nah, contohnya seperti ini. 2, 2, 2, 3 keras untuk mengakhiri suatu kalimat. Kemudian saya beri tanda naik. Nah, di sini Syifa makan, bunyi katanya ya. Maka di sini akan menjadi Syifa makan karena ada tanda naik. Kemudian yang keempat yaitu adalah tekanan, yaitu untuk memberi keras atau lemahnya suatu nada. Di sini kita akan mengenal dengan tanda seru di samping kiri suatu kata tersebut. Contohnya, saya mau pergi. Saya mau pergi. Kemudian saya ingin memberi tekanan pada kata pergi. Maka ini akan menjadi saya mau pergi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait jenis-jenis bunyi suprasegmental. Selanjutnya kita akan membahas terkait tentang silabel. Silabel atau kita kenal dengan suku kata itu terdiri dari satu bunyi konsonan dan satu bunyi vokal dan satu atau lebih bunyi konsonan. Nah, contohnya seperti VK ya, atau vokal dan konsonan. Contohnya seperti bunyi bahasa ibu, kita pisah I. Kemudian kita beri tanda tambah untuk memisahkan antar suku kata. Ini adalah vokal dan ini adalah bunyi konsonan. Nah, seperti ini teman-teman. Itu adalah contoh silabel. Itu tadi adalah penjelasan saya terkait tentang materi fonetik, yaitu alat ucap manusia, proses pembunyian, jenis-jenis bunyi bahasa, dan juga silabel. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan video penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.